Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi SKD CPNS tahun 2021. Dalam video kali ini saya akan membawakan atau menyajikan tentang kumpulan soal TWK yang terbaru yang berhasil kami kumpulkan dari cerita teman-teman yang sudah mengikuti tes pada hari pertama, kedua, dan ketiga kemarin ya. Dan saya berharap kepada rekan-rekan semuanya ya, soal-soal yang ada di video ini bisa dijadikan bahan pembelajaran ya. Jangan berpatokan kepada soalnya akan keluar seperti ini, tidak, tapi jadikan bahan pembelajaran ya, pahami soalnya, kemudian perluas ya pengetahuannya, penalarannya, sehingga ketika rekan-rekan mendapatkan soal yang sedikit berbeda akan mampu menjawab dengan tepat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memohon kepada rekan-rekan semuanya untuk subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini. Saya akan membuka video kali ini dengan mengapa TWK tahun 2021 rata-ratanya kecil yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu ya. Karena memang soal variasi soalnya tinggi ya, bahannya banyak. Dan jangan terpaku kepada soal-soal yang didapatkan oleh FR pada hari ke-1, kedua, ketiga saja. Kalau mau ya, kuasailah seluruh materi TWK sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dikeluarkan oleh BKN ya, dan bisa belajar dari FR Sekolah Kedinasan yang 2 bulan yang lalu ya, dan ada di channel Guru Peduli ini. Kenapa? Soal pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu pasti berbeda rekan-rekan ya. Ya. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, Ronald adalah seorang peserta seleksi CPNS tahun 2021. Menyadari ketatnya persaingan, Ronald mempersiapkan diri dengan belajar sangat giat. Ia mengikuti bimbingan belajar CPNS di suatu lembaga dengan penuh kedisiplinan. Di rumah, Ronald juga selalu menambah intensitas belajarnya sendiri dengan berlatih mengerjakan soal-soal SKD. Dengan demikian, Ronald telah menerapkan nilai-nilai integritas sebagai berikut, kecuali, rekan-rekan, di sini ada pilihan A, tanggung jawab, B, disiplin, C, kejujuran, D, kemandirian, dan E, kerja keras. Karena ini kecuali, berarti ada satu ya hal yang berhubungan dengan integritas yang tidak ada di dalam narasi tentang Ronald ini. Oke, mari kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini mulai dari menyadari ketatnya persaingan, Ronald mempersiapkan diri dengan belajar dengan giat. Oke, belajar dengan giat ini, coba rekan-rekan, kira-kira kalau belajar dengan giat itu yang mana? Apakah tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, atau kerja keras? Iya, belajar dengan giat termasuk kerja keras. Jadi ini ada ya, oke. Kemudian yang kedua, ia mengikuti bimbingan belajar CPNS di suatu lembaga dengan penuh kedisiplinan. Berarti ada nilai disiplin di sini, oke. Kemudian ya, di rumah Ronald selalu menambah intensitas belajarnya. Ini merupakan apa? Ya, menambah intensitas belajarnya itu merupakan perwujudan atau realisasi dari tanggung jawabnya dia sebagai seorang peserta seleksi CPNS ya. Oke, ya. Jadi menambah intensitas belajarnya itu sebetulnya merupakan bagian dari tanggung jawabnya dia. Oke, kemudian dia belajar sendiri, berarti ada kata belajar sendiri, itu berarti ada kemandirian. Oke,
Berarti sudah masuk semuanya, yang belum masuk adalah kejujuran. Jadi di dalam narasi soal ini ya, nilai-nilai yang diterapkan oleh Ronald adalah tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, dan kerja keras. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan C. Jelas ya rekan-rekan? Selanjutnya soal nomor 2. Pemerintah wajib menyelenggarakan program vaksin COVID-19 dengan tujuan agar setiap warga memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19 dan terlindungi dari virus yang menyebabkan kematian ini. Hal ini merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar khususnya pada paragraf 1, 2, 3, atau 4. Oke rekan-rekan? Ya, menurut rekan-rekan, paragraf keberapa? Oke, jawaban yang benar adalah paragraf 4. Ya, karena di situ ada kata terlindungi ini, oke. Agar setiap warga terlindungi dari virus yang menyebabkan kematian ini. Nah, coba kita ingat ya, paragraf 4 itu salah satu bagian dari bunyinya adalah membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Nah, itu ada di alinea keempat atau paragraf keempat. Jadi jawabannya adalah delta. Soal berikutnya, nomor 3. Mendukung dan mengikuti program vaksinasi merupakan pengamalan Pancasila. Khususnya sila ke, ya, ini adalah antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sila keberapa rekan-rekan? Baik, sila kelima ya. Salah satu butirnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Program atau kebijakan pemerintah yang merupakan implementasi dari pasal ini selama masa pandemi corona adalah A. Kebijakan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM. B. Program vaksinasi nasional. C. Kebijakan belajar dan bekerja dari rumah. D. Kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Atau E. Semua jawaban benar. Menurut rekan-rekan? Oke. Ya. Yang benar adalah E, karena semua jawaban ini benar. Merupakan apa? Ya, kewajiban pemerintah untuk apa? Memberikan pelayanan kesehatan, kemudian memberikan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat. Makanya diadakan atau diambil kebijakan berikut ini. Oke. PPKM, vaksinasi ya, WFH work from home dan juga learn from home ya, pemberian bantuan sosial, semuanya bertujuan atau semuanya adalah implementasi dari pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jelas ya rekan-rekan? Soal berikutnya nomor 5. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada tanggal ini di tahun 1908 berdiri Organisasi Budi Utomo yang bertujuan untuk melawan penjajahan Belanda. B. Organisasi Budi Utomo merupakan simbol kebangkitan negara Indonesia. C. Organisasi Budi Utomo yang merupakan titik awal lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme Indonesia. Atau D. Organisasi Budi Utomo yang diprakarsai oleh kaum terpelajar Indonesia yang bertujuan untuk membangkitkan tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Atau E. Organisasi Budi Utomo yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Jawaban yang tepat adalah C, karena memang berdirinya organisasi Budi Utomo itu merupakan titik awal lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme kebangsaan Indonesia. Oke rekan-rekan,
Berikutnya soal nomor 6. Setiap warga masyarakat, kecuali mereka yang kondisinya tidak dapat divaksin, wajib mengikuti program vaksinasi nasional. Berpartisipasi aktif dalam program ini dengan tujuan berkontribusi terhadap peningkatan kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan bentuk pengamalan dari nilai integritas, hidup sehat, sosial budaya, nasionalisme, atau konstitusionalisme. Yang tepat adalah nasionalisme. Ya, artinya apa? Kita sebagai warga masyarakat ya ikut serta berpartisipasi dalam program vaksin, juga mengajak rekan-rekan ya untuk ikut untuk mau divaksin. Itu merupakan semangat nasionalisme kita, sehingga bangsa Indonesia ini memiliki herd immunity yang tinggi, atau kekebalan kelompok atau kekebalan seluruh bangsa itu menjadi tinggi, sehingga wabah akan bisa sedikit demi sedikit ditanggulangi. Berikutnya ke soal nomor 7. Akhir-akhir ini ada cukup banyak orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isu SARA untuk kepentingan pembuatan konten YouTube mereka, yang pada dasarnya bermotifkan uang atau monetasi. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang menghujat, menghina, dan menista agama yang Anda anut. Bersikap tenang dan tidak terprovokasi oleh konten-konten yang tidak bertanggung jawab tersebut demi keutuhan NKRI, ya kata kuncinya ini ya, merupakan pengamalan sila ke berapa rekan-rekan? Sila ke 3. Karena kata kuncinya adalah NKRI. Jadi ketika ada konten-konten yang bermuatan SARA yang tidak bertanggung jawab, kita tidak usah terprovokasi ya. Tetap tenang ya, dan jaga persatuan. Itu adalah sila ketiga. Soal berikutnya nomor 8. Paham negara integralistik atau NI merupakan usulan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Paham ini memiliki karakter yang menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan apa? A. Pengurusan kepentingan rakyat semata. B. Pengaturan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. C. Terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Terselenggaranya pemerintahan yang stabil. Atau E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Jawaban yang tepat adalah Eko. Ya, paham negara integralistik yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo ya, itu lebih menekankan kepada persatuan antara pemerintah dan rakyat. Rakyat dan pemerintah merupakan bagian integral dari suatu negara yang tidak dapat dipisahkan. Itu maksudnya ya. Integral itu artinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem gitu. Jelas ya rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal nomor 9. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan kemampuan, keuletan, dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan baik dari dalam maupun dari luar negeri disebut, menurut saya sangat jelas karena ini sudah pernah saya munculkan sebelumnya dan ternyata memang soal ini keluar pada hari kemarin ya. Itu tentang apa? Iya, ini tentang ketahanan nasional. Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 10. Ini tentang Undang-Undang Dasar 1945 tentang lembaga negara. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah ini
menguji perundang-undangan di bawah undang-undang ya. Itu artinya perda atau peraturan menteri karena dia di bawah undang-undang ya. Yang berhak untuk menguji itu adalah Mahkamah Agung. Nah, kalau untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi, baru itu wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Jelas ya rekan-rekan? Ya, ini ada di pasal tentang Mahkamah Agung ya. Oke, kewenangan Mahkamah Agung. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 11. Amir adalah seorang peserta seleksi CPNS 2021. Pada suatu hari ia didatangi oleh seorang yang mengaku dapat membantu memasukkannya ke instansi yang ia inginkan dengan imbalan uang. Amir menolak dengan tegas dan lebih memilih untuk belajar dengan giat. Sikap Amir tersebut mencerminkan bahwa ia telah menerapkan nilai integritas khususnya dalam hal apa itu rekan-rekan? Jelas ya, kejujuran. Ya. Oke, soal nomor 12. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada siapa? Ini pasal tentang BPK ya, OOD, oke. Ya. Diserahkan kepada pilihan yang tepat adalah bravo kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan tingkatannya. Begitu. Ya. Kenapa? Karena presiden, ya, gubernur, bupati dan wali kota itu sebagai pengguna ya, pengguna anggaran, ya, Jadi maksudnya ini adalah laporannya itu diserahkan kepada DPR, kemudian nanti DPR kalau ada DPR, DPD atau DPRD kalau ada yang perlu ditindaklanjuti maka mereka akan menanyakan kepada presiden dan kepada gubernur, bupati atau wali kota. Soal berikutnya nomor 13. Kesadaran akan hukum merupakan cerminan bahwa adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat nasionalisme. Tujuan hukum sendiri itu untuk apa? Ya, hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 14. Nasionalisme harus terus dipupuk dan ditumbuh kembangkan di semua kalangan termasuk di kalangan pejabat pemerintah. Di bawah ini yang termasuk dalam ciri-ciri dalam nasionalisme adalah bangga terhadap bangsa dan tanah air. Maaf rekan-rekan karena mau menjelang asar jadi saya percepat sedikit ya. Dan cukup di sini saja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Salam guru peduli, salam sukses selalu. Semoga jangan lupa untuk klik ya, likes, share dan subscribe channel Guru Peduli ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.